Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu jemaah salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini yang merupakan malam yang ketiga daripada bulan Ramadan kita pada tahun ini 1446 Hijriah. Jadi alhamdulillah kita masih tetap bersemangat untuk mendirikan qiyam Ramadan atau mendirikan ibadah malam di bulan Ramadan ini. Setelah kita berpuasa pada siang harinya, mudah-mudahan dengan kita menjaga ibadah puasa kita mendapatkan pahala daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Karena banyak yang akan mengganggu atau menghilangkan pahala puasa kan. Buat perlu kita jago. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkembangan tahun ko lainnya pakai protokol kan. Tahun dulu ada protokol kembang. Jadi malam ko yang nak disampaikan yaitu surat Al-Mu'minun tentang salat khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, nama surah Al-Mu'minun kan? Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Jadi kata-kata qad lah itu buat tengok dalam penjelasan ulama kan namanya apa? Taukid atau adanya tahqiq atau menguatkan pasti. Jadi orang-orang yang beriman itu pasti akan beruntung. Jadi itu borah. Kalau tahqiq kalau bahasa tahqiq lah. Itunya apa tuh tidak bisa ditakik olehnya. Mati kogi itu bukan. Jadi artinya pasti ribo, orang beriman itu pasti akan beruntung. Dan itu dijelaskan oleh hadis Nabi, sungguh mengagumkan urusan seorang muslim. Seluruh perkaranya adalah baik. Ajabal li amril mu'min kan, orang beriman. Sungguh mengagumkan urusan orang-orang beriman. Semua perkaranya adalah baik. Apabila dia mendapat kesenangan, kata Nabi, maka dia bersyukur. Dan itu adalah baik baginya. Jadi kalau ada kesenangan, nikmat, hanya bersyukur. Apabila ditimpa oleh musibah, dharra, kesulitan, maka dia bersabar. Dan itu juga baik baginya. Dan itu tidak akan didapati kecuali oleh orang-orang yang beriman. Jadi berbahagialah menjadi orang-orang yang beriman. Di antara ciri orang beriman, allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi masalah khusyuk Bapak Ibu dalam salat itu ada yang bertanya kan, kenapa cara supaya salat kau khusyuk? Arti khusyuk dalam bahasanya adalah tenang dan tunduk. Tenang tunduk. Itu arti khusyuk. Kalau dalam istilahnya dari para ulama itu hadirnya hati kita ketika sholat, konsentrasi kepada Allah SWT dan tenangnya anggota badan. Itu khusyuk roh. Jadi kalau ada orang nyetonong ya kan, tapi hati popak deh, itu tidak khusyuk roh. Ada kadang orang sudar membuat kebun sawit dalam semayang kan. Kebetulan lah mulai staking. Kan pesal dia tanya kawan di sawit ni uang staking
7 juta apa staking apa ya lah. Pas semayang. Di belum masjid Allah Akbar lah lah. Staking 7 juta. Tanam sawit sehektar kan 140 batang. Godang masuknya. Basia sehektar seton sebulan semua hari 3 juta. 6 juta sebulan. Dan sudah kebun sawit tengah salat dengan itu tidak khusyuk. Berarti dunia dalam kekigonya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, maka harus kedua-kedua kah beriringan. Ada juga kadang orang yang gelisah waktu salat kan sodo nang kadigawi. Tapi itu menunjuk hati tak usuk dah. Mulai je salat sodo, batuk-batuk. Itu tidak tenang dah. Yang khusyuk tu hatinya hadir menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan anggota badannya tenang dan tunduk. Makanya kalau awak apa nama kone dek batuk bayeyo pak itu sampai masjid lah. Sebab bisa mengganggu orang kan. Sepanjang salat apunya kau batuk yang sekecil mengganggu itu apunya di salat lah. Ada kan? Makanya kalau yang akan mengganggu itu kalau bisa ditahan pak, ditahan. Tapi tidak nahan buang air korang. Baku ada barunya tidak boleh nahan buang air, tidak boleh lah. Bakaswi kalau tidak akan memudaratkan kan mengganggu orang. Jangan batuk panjang aja. Itu kalau konedek batuk apa nama batuk apa nama? Ada yang mulai batuk awak kan batuk tawi juga rumah. Atau bisa mengganggu orang kan? Tak boleh. Jadi itu diusahakan anggota badannya tonang kalau batuk dah kan tonang lah. Maka tak ada dapat usuk kan orang samping kiri kanan pun kau naik deh imbas. Jadi itu. Jadi di zaman Nabi kan kisah Ali bin Abi Thalib kan. Jadi Ali bin Abi Thalib pernahnya di dalam majelis Nabi datang seorang Arab Badui, orang Arab gunung tu. Apunya ya Rasulullah ya. Dan kalau salat ya Arab Badui kau dah masuk dunia kelempikian dan masuk banyak. Tak bisa dan khusyuk. Apa cara? Ali di situ duduk. Apunya Ali. Kalau contoh tu semua salatnya nak kan tengok Allah Taala ni. Nyali kau. Apunya Nabi wahai Ali nya Nabi. Wang besangnya salat 2 rakaat. Konsentrasi khusyuk. Alainya Rasulullahnya. Ali bin Abi Thalib Lai Rasulullah. Cubalah. Sudah ambil uduk sahabat Nabi. Kalau bisa rangnya 2 rakaat kau khusyuknya Nabi. Dan pilihlah yang selendang serban dan kaunya. Serban yang buatan Yaman atau buatan Samnya. Ini 2 serban kan. Mulai ya li jika salat le. Salat. Rakaat pertama aman. Ibu rakaat kedua lah dokek kan salam tekanang deh. Mau buatan Yaman sekolah ancak. Asli. Sudah salat tanya Nabi, bagaimana li? Monung aja li jika. Bahasa apa nampak murung lah bahasa Arab. Murung. Orang Indonesia kan ada bahasa Arab kan. Murung kok monung lah tiba. Istilahnya tidak selesai tiba tugasnya orang. Ya Rasulullahnya. Rakaat pertama bisa salat lu elok. Mulai takbir sampai rakaat pertama, rakaat kedua elok sampai juga jalannya. Sampai dokekkan sudahnya tekonang deh. Janji Nabi tadi. Kalau betunya tinnya elok dapat yang buatan Yaman dulu nyancaknya. Pada buat makanya punya itu kan ya Rasulullah. Payah tiyo, ndak kena ada orang bisa salat khusyuk walaupun 2 rakaat. Jadi punya Nabi itulah yang orang lain pun contoh tu. Cuma harus berusaha apa cara supaya khusyuk kok. Apabila menyimpang pikiran awaknya Nabi itu dikembalikan kepada salat. Jen popak toru jur kan. Dek pikiran tu ndak balik-balik orang sampai salam.
Dah salam bu tahu tu tekonang mak lah sudah salatnya. Itu ndak lah. Tapi walaupun dia menyimpang kata Nabi itu balik oleh salat. Pokoknya ada di beberapa ikom menjelang Abi waktu kisah khusuk ku banyak kisah khusuk. Jadi ada langkah-langkah yang dijelaskan oleh para ulama agar khusuk kita di dalam salat. Iko kiat-kiat namo. Usaha awak supaya khusuk salat. Jadi yang pertama menyadari fungsi dan pentingnya salat. Salat menjadi urusan yang paling besar di dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya menjadikan ibadah salat kok menjadi ibadah yang penting. Ya kadang awak kan balalai kan aja salat punya kan. Bangga pada kayak urusan remehnya. Awak kok banyak kok naik mak. Kamu peyok ke dari dibawa pergi panen sawit kamu atau pergi membangkit. Lah masuk ke tu salat tanggung. Ojol sudah lah jam 2:30 baru salat zuhur. Kan berarti kan awak termasuk menganggap urusan salat ke urusan sesudah perkara dunia. Nyonya elok kan masuk ke tu salat ke bonti awak. Elok kan. Apabila ada panggilan azan, datang awak. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu juga yang dirahmati Allah, mengosongkan hati dari hal-hal yang mengganggu. Jadi mengosongkan hati kita dari perkara-perkara yang mengganggu. Itu tidak nama takbiratul ihram. Artinya setelah takbir itu mengharamkan seluruh perkara selain sholat. Artinya jadi bojo dunia ke dalam sholat itu maksudnya. Kalau wak bojo dunia ke dalam sholat berarti tidak tahu hak larang dunia ke masuk dalam sholat awak kan. Memang ada je masuk tapi jangan tadi jadi dulu. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadisnya, seseorang yang sholat, selesai sholat, dia mendapatkan dari sholatnya hanya 1/10, 1/9, 1/8, dan seterusnya. Sampai Nabi nispuha, setengahnya. Kecuali tadi kan setengah rapek tadinya. Rokan pertama aja, rokan kedua, tekonang naik sorban tadi kan. Jadi seluruh yang akan mengganggu kita itu ditinggalkan. Dan mak-mak kan pamu. Kadang kan ada lagi dokek buka tu salat asar hari kan. Tumbuk gulai ya. Masuk ke tu salat gulai tinggal. Bekok tu salat tu gulai tu kadang lemaknya. Habis ayi pocah santan lah. Gulai itu terenggek. Jan sudang gulai itu dulu bawa salat. Maka sih buat gulai itu sebelum masuk waktu salat atau salat dulu bawa buat gulai. Itu. Artinya yang akan mengganggu itu kita tinggalkan. Ada seorang sahabat pernah datang ke Nabi, kan ya Rasulullahnya, setan datang menggangguku di dalam salat. Itu seorang sahabat datang setan dan mengganggu bacaanku. Sampai bacaannya salat itu pun diganggu oleh setan. Apa kata Nabi? Kalau engkau merasakan yang demikian, maka berta'awuzlah. Baca a'udzubillah. Kemudian meludah 3 kali ke sebelah kiri. Itu kalau salat seorang punya. Kalau salat jemaah jam buat lah. Bebantar ya sudah semayang lah. Kamu terasur diganggu oleh setan kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim nyeke itu setan bunyi. Ketong sampai kiri setan. Tidak boleh, tapi kalau itu pun meludah kata para ulama enggak meludah godang nama. Tuh, kenapa meludah itu? Artinya menghilangkan was-was setan kok. Jadi itu. Jadi kalau ada gangguan setan baca ta'awuz, artinya boleh. Kalau awak salat, kalau ndak khusyuk awak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berarti diganggu oleh setan kan. Apalagi awak salat sendirian kan. Kalau salat berjemaah kok banyak semua nak keuntungan Apalagi contohnya imam membaca jahar kan, membaca sangit. Itu awak bisa menyimak bacaan imam. Kemudian
Termasuk juga yang di dalam hadis Nabi SAW, apabila dihidangkan makanan, maka tidak ada sholat. Tidak ada sholat apabila makanan telah terhidang, kata Nabi. Jadi kata-kata la situ, kata para ulama, tidak la tahrim, tapi tidak yang menunjukkan tidak sempurna artinya. Nah, jadi bukan tidak boleh sholat apabila terhidang makanan, tidak sini turah. Apabila terhidang makanan, lebih elok makan dulu lah. Walaupun sholat sudah diiqamat. Tapi ada ibu yang nyobuikan, jangan tiap-tiapkan sholat dihidangkan makanan. Contoh bulan puasa kok makan, bulan puasa kok. Jadi bulan puasa kok hidangkan aja apa dulu, korma atau kawah. Jangan ditang nasi situ. Bekok kalau tang nasi situ, tang sambal sodo tu punya pak juga, yang labangannya. Makalah korma malunya mak kan, payah masajid sembahyang. Sedang Nabi sabu dia maka kalau terhidang makanan kau ni nak sembahyang. Adik olehnya pada Nabi ni kan. Jadi yang dihidang dulu sambal, makan kan sesama je kan. Makan berselo kalau nak bermeja lah kan. Maksudnya itu jadi buat dulu sambal dan nasi dulu kata sampai makan. Artinya makan berbuka dengan makanan yang ringan, korma atau kawa, minum, sholat dulu, sholat maghrib. Atau boleh kok makan kan. Itu pelupui lah roh. Sampai tengah sholat lagi terlolok-lolok kan. Lagi mama lombui. Dia apa pawik konyong. Makanya sebenarnya makan agak banyak sudah berbuka kan. Tuak buat sholat kok. Elok sebenarnya. Tunayuk. Itu sebenarnya. Cuma bahaya kantuk kan. Jadi apabila dihidangkan makanan telah terhidang, maka tidak ada sholat, kata Nabi. Tidak ada sholat itu maksudnya tidak sempurna sholat. Atau ada desakan buang air. Buang air kecil dan buang air besar. Jadi tidak boleh menahan buang air, itu akan menghilangkan kekhusyukan. Itu orang sakit pawi sholat. Yang kedua, kemudian yang ketiga, panjang ringkasnya. 3, mengetahui makna bacaan sholat. Jadi awak belajar, tengok buku kan, tengok di HP, tengok bacaan-bacaan sholat itu beliau kan, contoh Allahumma ba'id sampai hujung Al-Fatihah, ayat-ayat yang awak baca. Jadi bacaan ruku, sujud kan, itu tentu tak ada awak makna supaya bisa mentadabbur, menghayati makna bacaan solat. Jadi pikiran awak tak popak dah. Umpama baca Allahumma ba'id kan, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku dan dosaku sejauh antara timur dan barat. Kalau awak tadabbur makna doa iftitah tu aja kan, tak kena awak buat dosa. Lebrong awak mah, ya Allah jauhkanlah antara aku dan kesalahan dan dosaku seperti jauhnya timur dan barat. Mana ya timur apa? Itu doa awak, doa iftitah kan. Doa iftitah kok jadi pertanyaan. Mungkin ada jadi pertanyaan dia para jemaah kan. Apakah setiap rakaat salat tarawih itu baca doa iftitah atau cukup rakaat pertama mulainya jo? Itu ada dua pendapat. Kalau dan baca tiap rakaat tapi yang pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi bonto baca doa iftitarnya. Ada banyak yang pendek doa iftitar Nabi kok. Ada pendapat ulama cukup dibaca hanya pada mulai salat tarawih aja. Makanya banyak juga ibu ya imam kan mulai aja agak lamanya sudah takbiratul ihram do baca doa iftitah kan. Beko 2 rakaat setelah itu langsung aja lah setelah takbiratul ihram alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, berarti tidak baca dah. Berarti pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama itu pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Hanabilah. Jadi orang tu pendapat itu
setiap rakaat salat tarawih itu pakai doa iftitah. Sama dengan salat duha. Jadi kalau mak-mak salat duha mau 4 rakaat, setiap 2 rakaat itu doa iftitah. 2 rakaat doa iftitah. Jadi itu pendapat Hanabila namanya. Yang kedua yang tadi. Jadi Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, itu yang ketiga. Yang keempat zikrul maut. Jadi Nabi menganjurkan mengingat kematian di dalam sholat beliau. Jadi tekonang awak mati kan. Kemudian apunya kian awak ikonya sholat yang terakhir. Sudah kau mati tak kurang geleh. Jadi kalau awak iko ibadah awak yang terakhir tentu awak lelong kan. Sambo jujan pembahasan pada aflaharnya. Ada ulama menyebutkan kita jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik daripada tahun kemarin. Salat ceni 7. Jadi salat terakhir sudah kau mati ya, tentu lelong. Jadi itu namanya zikrul maut. Jadi Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, itulah 5 langkah di antaranya. Jadi dimacunglah yang pertama, menyadari fungsi dan kedudukan salat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengosongkan hati dari hal-hal yang akan mengganggu. Yang ketiga, mengetahui makna bacaan salat seluruh dan zikir-zikirnya. Yang keempat, zikrul maut, mengingat kematian di dalam salat. Yang kelima, yang kelima kok sedapat-dapatnya memang ada sutroh. Sutroh kok artinya pembatas. Jadi Nabi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ulama menyebutkan pembatas ke wajib hukumah. Sutroh nama Imam Malik. Tengoklah dalam pendapat Imam Malik itu mewajibkan sutroh. Artinya kan mas sutroh kok ada juga ulama berpendapat ujung sejadah tuh. Jadi kalau yang sholat di tetonga kok aja, berarti ujung sejadah tuh sutroh pembatasnya. Cuma ada ulama berpendapat sutroh tuh paling kurang tingginya 30 cm. Sutroh itu arti pembatas. Cenderung tua-tua awak dulu sholat di ladang. Tengah-tengah ladang itu kan ditangguk kain itu penyur kan. Ditang jomba itu nama sutroh. Pembatas. Kalau ikut dindiong. Jadi kalau dapet seden jen sholat di tengah-tengah longi nemu. Tengah-tengah longi kan. Jadi sutroh pembatas kok bisa dindiong, bisa tiang, bisa urang. Makanya kalau mau sholat berjemaah, ada orang masbuk. Awak duduk depan kan, awaklah sudah salam. Inyo kan menyempurnakan sholat. Jangan lari wak. Awak duduk depan tu jangan lari. Sebab awak duduk tu sutronya pembatasnya. Artinya darinya sholat tu ke awak tu tak boleh lalu depan tu dah. Itu maksud sutro tu pembatas sholat. Tak boleh lalu di depan. Itu sutro. Cuma ada juga pendapat ulama itu yang menyebutkan wajib kan. Sebenarnya pendapat jumhurnya sunnah. Artinya tetap sah sholat tanpa sutro. Tapi sedapat-dapatnya harus dengan pembatas. Jadi itu akan menambah kekhusukan. Adu bati wak. Sholat. Jadi itu saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena banyak ibadah sholat yang pojong bulan Ramadan kan. Sholat sunat. Jadi kita berusaha bagaimana ibadah sholat itu menjadi husuk. Jadi itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.